Para sahabat musafir yang terkasih, jumpa lagi bersama saya Pater Todi Manek CMF dalam program Musafir edisi hari Minggu Palma, Minggu Sengsara Tuhan kita Yesus Kristus, tanggal 28 Maret tahun 2021. Pada hari ini kita akan merenungkan kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus yang menanggapi semua penderitaannya itu dengan sikap diam. Pertanyaannya adalah, mengapa Tuhan Yesus selalu diam berhadapan dengan berbagai tuduhan, berhadapan dengan berbagai sengsara, penganiayaan yang dialaminya. Namun terlebih dahulu, para sahabat musafir yang terkasih, marilah kita memulai permenungan kita pada hari ini dengan doa pembuka. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, sumber kehidupan kami bersyukur kepadamu karena Engkau menganugerahkan kepada kami Tuhan Yesus Kristus Putramu sendiri untuk menyelamatkan kami. Dia sengsara dan wafat untuk kami. Karena itu, pada kesempatan ini, bukalah hati dan pikiran kami untuk menerima Putramu melalui sabdanya sendiri. Sebab Engkaulah Allah kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para sahabat musafir yang terkasih, kita mau merenungkan sengsara Tuhan kita Yesus Kristus di beberapa tempat. Yang pertama itu adalah di ruang atas, lalu di Taman Getsemani, di halaman Imam Agung, di depan pengadilan Pilatus, dan di Golgota. Bacaan Injil hari ini memang sangat panjang karena mengisahkan tentang keseluruhan sengsara Tuhan kita Yesus Kristus sebelum wafat di kayu salib. Tetapi marilah pada kesempatan ini kita merenungkan satu hal saja, yaitu mengapa Tuhan Yesus selalu diam saja menghadapi berbagai tuduhan, menghadapi berbagai fitnahan, menghadapi berbagai ketakutan yang dialaminya. Dalam bacaan Injil hari ini dikisahkan bahwa Yesus sangat takut dan gentar. Mengapa Yesus sangat takut dan gentar? Yang pertama adalah Yesus tahu bahwa dia akan dikhianati oleh muridnya sendiri, yaitu Yudas Iskariot. Yang kedua, Yesus tahu bahwa saat kematiannya sudah tiba. Yang ketiga, Yesus tahu persis bahwa para imam kepala, para ahli Taurat, dan tua-tua bangsa Yahudi sedang menyusun rencana untuk menangkap dan membunuh dia. Semua alasan itulah yang membuat Yesus sangat takut dan gentar. Hal ini diungkapkan oleh Tuhan Yesus ketika mereka berada di Taman Getsemani. Dia berkata kepada para muridnya, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya." Pada saat itu juga Tuhan Yesus mengajak para muridnya untuk tetap tinggal bersama-sama dengan dia, terus berjaga-jaga dan selalu berdoa. Para sahabat musafir yang terkasih, ketika Tuhan Yesus di dalam kesedihan yang sangat mendalam, ketika Tuhan Yesus menyadari bahwa dirinya sementara sangat takut dan gentar, ketika Tuhan Yesus tahu bahwa ada begitu banyak ancaman dan dia akan menghadapi berbagai penganiayaan, karena dia tahu persis bahwa para imam kepala, tua-tua bangsa Yahudi, dan para ahli Taurat sudah bersepakat untuk menangkap dan membunuh dia, maka Tuhan Yesus lakukan adalah dia hanya diam saja. Dia tidak mencari pembela, dia tidak mencari saksi untuk membenarkan dia, tetapi Tuhan Yesus hanya diam. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus diam? Ketika Tuhan Yesus menghadapi berbagai kesulitan, ketika Tuhan Yesus dalam sengsara, Tuhan Yesus diam, tetapi dia diam bersama Allah. Tuhan Yesus diam untuk membiarkan Allah Bapaknya sendiri
untuk berbicara kepadanya. Karena itu, momen ketika Tuhan Yesus dalam kesengsaraan adalah momen bagi dia untuk lebih intim membangun komunikasi dengan Bapanya sendiri. Hal ini dilakukan Tuhan Yesus terutama ketika dia bergulat dalam sakratul maut di Taman Getsemani. Tuhan Yesus berdoa demikian, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki terjadilah." Tuhan Yesus mau dia adalah Allahnya sendiri, Bapanya sendiri mengangkat sengsara itu daripadanya. Tetapi dia menyerahkan semua kemauan dia, kehendak dia, agar Allah Bapanya sendiri, kehendak Bapanya sendiri yang terjadi. Terjadilah kehendakmu. Jadi ketika Tuhan Yesus di dalam sengsara, di dalam kesedihan yang sangat mendalam, di dalam kegentaran dan ketakutan, Tuhan Yesus tidak berkuar ke sana kemari mencari pendukung, mencari pembela, tetapi dia diam bersama Allah Bapa. Bahkan ketika Yudas dan pasukan yang datang untuk menangkap dia di Taman Getsemani, Tuhan Yesus tidak berusaha untuk menyusun strategi untuk melawan, tetapi Tuhan Yesus diam dan terus bersedia untuk menghadapi penderitaan itu bersama-sama dengan Allah Bapanya sendiri. Pada waktu itu, Rasul Petrus sempat berusaha untuk melawan. Dia menghunus pedang lalu memotong telinga dari kepala pasukan yang bernama Malkus. Tetapi Tuhan Yesus dengan sangat marah, dia mengatakan, "Petrus, sarungkanlah pedangmu itu. Sangkamu saya tidak dapat meminta kepada Bapa untuk mengutus 12 pasukan malaikat untuk membantu saya?" Tuhan Yesus tahu bahwa hal itu sangat mungkin untuk dilakukan. Tetapi Tuhan Yesus tahu sebagai manusia dan juga sebagai Allah, dia menyadari bahwa menghadapi berbagai kesedihan yang mendalam, kegentaran, ketakutan yang mendalam, bukan berkuar ke sana ke sini mencari pembela, menjadi saksi-saksi untuk membenarkan dia, tetapi dia mau untuk bersama Allah menghadapi semua penderitaan, membiarkan Allah untuk bekerja dalam hidupnya, membiarkan Bapanya sendiri untuk menuntun dia melakukan kehendak Bapanya sendiri. Sikap Yesus yang selalu diam ini juga akan tetap terjadi ketika dia dihadapkan di hadapan Imam Agung dan juga di hadapan pengadilan Pilatus. Dia diam berhadapan dengan berbagai tuduhan yang tidak benar. Dia diam bersama Allah. Dia diam. Hal inilah yang membuat Pilatus sangat heran mengapa Tuhan Yesus tidak mencari pembela, mengapa Tuhan Yesus tidak membalas tuduhan-tuduhan itu dengan pembelaan, mengapa Tuhan Yesus tidak mencari saksi untuk bisa membenarkan dia. Sikap diam ini adalah sikap diam bersama Allah yang tidak membutuhkan pembelaan dari manusia, yang tidak membutuhkan saksi pembenaran dari manusia. Meskipun akhirnya Tuhan Yesus menerima keputusan yang tidak adil, dia harus disiksa, sengsara, lalu memikul salib dan mati di Golgota, tetapi Tuhan Yesus tetap taat karena itulah kehendak Bapanya. Tuhan Yesus memanggul salib dengan tenang lalu menuju ke Golgota. Di sana Tuhan Yesus pun tidak mau untuk protes, tidak mengeluarkan sikap membantah kehendak Bapanya. Bahkan di teks yang lain kita akan mendengar di atas salib Tuhan Yesus mendoakan orang-orang yang menganiaya dia. Dia berkata, "Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Di akhir hidupnya juga Tuhan Yesus akan menyerahkan hidupnya dengan berkata, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan rohku." Sikap Yesus inilah yang akan membuat
kepala pasukan itu melihat bahwa, oh, ternyata orang ini adalah anak Allah. Orang ini mati sebagai orang yang benar. Meskipun dia tidak punya saksi yang berusaha untuk membenarkan dia, dia tidak mempunyai pembela yang berusaha untuk mempertahankan dia, tetapi Tuhan Allah sendiri yang akan menjadi saksi, menjadi pembela, dan menjadi hakim bagi dia. Sehingga pada akhir hidupnya, kepala pasukan berkata, sungguh orang ini adalah anak Allah. Sungguh orang ini adalah orang benar. Mengapa? Karena dia sangat taat pada kehendak Bapa. Para sahabat musafir yang terkasih, pada hari ini di dalam Mazmur tanggapan kita mendengar nyanyian Eli Eli lama sabachthani. Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan daku? Seruan Tuhan Yesus dari atas salib kepada Bapaknya ini memperlihatkan kepada kita bahwa di dalam kesengsaraannya, di dalam penderitaannya, Tuhan Yesus tetap berharap pada kehendak Bapaknya yang mau untuk memperhatikan dia, mau untuk memperhatikan kita yang berdosa, yang dosa kita ditanggung oleh Tuhan Yesus. Para sahabat musafir yang terkasih, demikianlah permenungan kita hari ini, dan dengan demikian sangatlah jelas bahwa di dalam pekan ini, pekan suci ini, di dalam pekan untuk merenungkan sengsara Tuhan kita Yesus Kristus ini, kita semua diajak untuk tetap diam, silensium, kita hening untuk masuk bersama dengan Allah, bergulat bersama dengan Allah, menghadapi berbagai persoalan kita, menghadapi berbagai tantangan hidup kita, menghadapi berbagai salah dan dosa kita. Janganlah kita berkuar-kuar untuk mencari saksi pembenaran, mencari pembela yang mau untuk menjadi pendukung kita, tetapi marilah kita meniru cara dari Tuhan Yesus ketika menghadapi berbagai persoalan, menghadapi berbagai ketakutan dan kegentaran, menghadapi berbagai tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Tuhan Yesus tetap berserah diri kepada Allah, dan dia diam bersama Allah, dia silensium bersama Allah, dia mau bersama Allah untuk melihat persoalan-persoalan hidupnya sendiri. Marilah kita menutup permenungan kita hari ini dengan doa penutup. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas permenungan hari ini. Bantulah kami untuk selalu berpaut pada Dikau sendiri, sehingga semua persoalan kami, kesedihan kami, kesengsaraan kami, duka cita kami selalu kami gulati dalam Dikau sendiri. Sebab Engkaulah Allah kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.